Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Kali ini saya mau bahas beberapa soal tentang reaksi hidrolisis. Materi kimia kelas 11 semester 2. Yuk langsung aja ya, saya mulai ya. Oke, soal pertama. Lakukan analisis data apakah larutan garam berikut mengalami hidrolisis atau tidak. Jika mengalami hidrolisis, tuliskan reaksi hidrolisisnya. Oke, ada 5 ya. Kita mulai yang A. PbNO3. Ini harusnya nggak 3 kali ya. Kita misalnya buat PbNO3 2 kali lah. Karena Pb itu bisanya plus 2 atau plus 4. Oke, ini jadi Pb2 plus tambah 2NO3 min. Nah, Pb2 plus ini datang dari basa PbOH2. Jadi tinggal tambahkan aja OH-nya ya. Ini adalah basa yang lemah. Sedangkan ini familiar ya, datang dari HNO3, asam nitrat. Suatu asam yang kuat. Oke. Nah, jadi kation yang datang dari basa lemah itu bisa terhidrolisis, sedangkan anion yang datang dari asam kuat dia tidak bisa terhidrolisis. Makanya Pb2 plus tambah 2O tambah H2O. Ini kalau dia ini setimbang ya buat ya. Jadi PbOH2 tambah H plus. Tinggal kita setarakan, di kiri 2 plus, di kanan masih plus 1 kan, berarti kali 2. Berarti jadi H2 nya kena kali 2. Sedangkan NO3 min tambah H2O tidak bereaksi ya. Oke, jadi kalau kita lihat kan ini parsial ya, parsial atau sebagian. Parsial asam. Lihat dari mana? Ini. Gitu ya, parsial asam dia. Oke, inilah reaksi hidrolisis dari PbNO3 2 kali. Ya, kita coba untuk yang lain. NH42CO3. NH42CO3, amonium karbonat. Kalau diionkan jadi 2NH4 plus tambah CO3 2 min. NH4 plus datang dari NH3 atau NH4OH. Sedangkan CO3 2 min datang dari H2CO3 asam karbonat ya. Ini basa lemah, asam lemah. Nah, jadi dua-duanya bisa mengalami hidrolisis. Kation yang datang dari basa lemah itu bisa terhidrolisis, anion yang datang dari asam lemah bisa terhidrolisis. Tinggal buat NH4 plus tambah H2O NH4OH tambah H plus. Oke, ini kalau dilihat semuanya udah imbang. Oke. Ada juga sih yang buat ini NH4 plus tambah H2O menjadi NH3 plus H3O plus. Ini menandakan asam juga ya, H3O plus dengan H plus sama ya. Sedangkan yang CO3 2 min tambah H2O menghasilkan asamnya kan H2CO3. Ingat aja kalau di kiri min pasti di kanannya nanti juga min dalam bentuk OH min kalau ragu ya. Kalau di kirinya plus pasti di kanannya H plus. Gitu aja. Oke, ini min 2 di kiri, min 1 di kanan kali 2, H2O-nya kena. Ya. Oke, beres yang kalau dilihat ini kan berarti ada asam, ada basa yang terbentuk kan. Berarti ini hidrolisis total. Yang satu tadi yang A asam ya. Coba yang C, KNO3. Ionkan jadi K plus tambah NO3 min. K plus datang dari KOH, basa yang kuat. NO3 min datang dari HNO3, asam yang kuat. Nah, karena datangnya dua-dua dari yang kuat, maka dua-duanya tidak terhidrolisis. Ya, ini pH-nya 7 ya. Netral. Tidak terhidrolisis.
hidrolisis. Yang D, MgSO4 ionkan jadi Mg2+ tambah SO4 2-. Ini yang jadi masalah sampai sekarang ya. Jadi ada yang tulis memang Mg2+ itu datang dari, memang Mg2+ ya pasti datang dari MgOH2 ya. Nah cuma apakah ini termasuk basa kuat atau basa lemah, itu yang memang dua versi selalu ada jawabannya, dua versi di kalau kita searching gitu ya. Bahkan di buku juga beda juga ya. Jadi sepakatin aja lah sama gurunya lah kalau kayak gini. Ya jadi misalnya kita anggap ini adalah kalau kita anggap kuat dua-duanya berarti tidak ada yang terhidrolisis kan? Kation Mg2+-nya tidak, SO4 2-nya tidak. Kalau kita anggap ini basa lemah, ini yang asam kuat, berarti ini jadinya bisa. Jadi tergantung aja lah ya, sepakati dengan guru saja ya. Jadi kalau Mg2+ tambah 2OH-, tambah H2O. MgOH2 tambah H+, setarakan plusnya kali 2. Nah ini kalau SO4 2-, karena ini datang dari asam yang kuat, H2SO4, jadi tidak terhidrolisis. Berarti yang terbentuk cuma ini asam. Jadi parsial sebagian ya. Parsial asam. Jadi kembali lagi ya, kalau di sekolah bilang Mg2+-nya juga tidak terhidrolisis, ya udah berarti jadi netral. Kesepakatan aja ya. Saya juga nggak bisa memastikan. Oke, lalu yang E, Na2HPO4. Kalau kita ionkan jadi 2Na+ tambah HPO4 2- ya. Ini tahu ya, pasti datang dari NaOH, suatu basa yang kuat. Datang dari, ini ada juga yang buat dia dari H2PO4- saja ya. Tapi pasti orang familiarnya datang dari H3PO4. Asam yang lemah. Jadi ini nggak bisa, ini bisa kan. Nah yang bisa itu HPO4 2- tambah H2O menghasilkan H3PO4 plus berarti minus, berarti OH- ya. Minnya kali 2, ini kali 2. Ada juga yang begini nih, HPO4 2- tambah H2O. Ini jadi H2PO4 jadi -1 tambah OH-. Ya, jadi kalau ketemu yang kedua versi begini ya itu sama ya. Dia akan menghasilkan OH- juga ujung-ujungnya. Jadi tergolong parsial atau sebagian ya. Tapi basah. Oke, ABCDE untuk soal nomor 3 beres. Ke soal nomor 4. Cuma ada 2 soal saja ya. Bagaimana warna kertas lakmus merah? Saya singkat aja LM. Dan kertas lakmus biru saya singkat saja dengan LB. Jika dimasukkan ke dalam larutan berikut, simpulkan sifat garam berdasarkan perubahan warna kertas lakmus. Oke, kita mulai yang A. AlCl3 diionkan jadi Al3+ tambah 3Cl-. Al3+ datang dari AlOH3, basa lemah. Cl- pasti pada tahu nih, datang dari HCl, asam kuat. Nah, jadi yang kuat tuh yang dominan. Gitu ya. Jadi garam ini bersifat garam asam ya, bersifat asam. Nah, sifat asam kan memerahkan lakmus. Jadi lakmus merah tetap merah. Lakmus biru berubah jadi merah. Gitu ya. Coba lagi buat seterusnya ya. CuSO4 ionkan lagi Cu2+ tambah SO4 2-. Cu2+ datang dari CuOH2. Ini kan logamnya dari transisi ya, berarti dia basa lemah. SO4 2- ya terkenal H2SO4, asam yang kuat, menang pasti sifat asamnya. Ya, ini berarti garam yang bersifat asam. Ya lakmusnya sama. Lakmus merah tetap merah. Lakmus biru jadi merah. Ya, sifat asam memerahkan lakmus.
Yang C, KCN. Ionkan jadi K+ tambah Cn-. K+ datang dari KOH, basa yang kuat. Cn- datang dari HCN, asam yang lemah. Pasti menang yang kuat, si basanya. Jadi ini garam yang bersifat basa. Sifat basa membirukan lakmus. Lakmus merah jadi biru. Lakmus biru tetap biru. Beres. Yang D, Na2 CO3. 2Na+, CO3 2-. Na+ datang dari NaOH, basa kuat ya. CO3 2- datang dari H2CO3, asam karbonat, asam lemah. Menang lagi basanya. Jadi garam yang bersifat basa. Lakmus merahnya jadi biru. Lakmus birunya tetap biru. Yang terakhir, BaNO3 2 kali. Ba golongan 2, Ba2+, 2NO3-. Ba2+ datang dari BaOH2, NO3- dari HNO3. Oh, ini basa yang kuat ya. Ini asam yang kuat. Jadi kalau sama-sama kuat itu berarti garamnya netral ya, pH 7. Berarti kalau netral, lakmus merah tetap merah. Lakmus biru pun, kok LM lagi. Lakmus biru tetap biru. Oke, beres ya. Memang nggak diminta soal reaksi hidrolisisnya ya. Tapi kalaupun diminta, mudah-mudahan masih pada bisa ya. Oke, demikian pembahasan saya soal reaksi hidrolisis. Ada 2 soal. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Oh ya, maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Dan jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.